Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Muhtarin dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah. Nah, mari kita mulai langsung. Jadi, sejarah itu membahas tentang tiga. Yang pertama, sejarah membahas tentang manusia, ruang, dan juga waktu. Berikutnya, sejarah menurut para ahli. Yang pertama saya mengambil Muhammad Yamin. Sejarah adalah IP. IP itu apa? IP adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, sejarah menurut tokoh Ruslan Abdul Ghani yang menyatakan bahwa sejarah adalah sebuah penyelidikan yang sistematis terhadap suatu masyarakat yang terjadi di masa lampau atau lalu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud gambar saya. Mengapa saya menggambarkan ini? Ini merupakan kaca pembesar, di mana ketika adanya penyelidikan kayak di Filipina tuh, ketika penyelidikan kan menggunakan kaca pembesar. Yang kedua, kenapa saya menggambarkan seperti ini? Karena sistematis itu kan berurut mulai dari sini pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang berikutnya, saya menggambarkan manusia Indonesia banyak ini dan rumah, menandakan bahwa ini adalah masyarakat. Berikutnya, ini adalah gambar sebuah jam dengan ditunjuki oleh jarum jam, di mana jarum jam ini menunjuk seperti huruf L, di mana L ini melambangkan lampau atau lalu. Jadi bisa disebutkan bahwa menurut Ruslan Abdul Ghani ini, sejarah adalah penyelidikan yang sistematis terhadap suatu masyarakat di masa lampau. Yang ketiga, menurut tokoh Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah manusia, waktu yang bermakna sosial. Seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang sistematis tentang masyarakat pada waktu, di sini ditunjukkan oleh jam, dan tempat yang ditunjuki oleh gambar kotak dengan gambar-gambar tadi, dan tempat tertentu di masa lalu yang memiliki makna sosial dan dampak sosial sebagai pedoman atau hikmah yang dapat kita ambil dan sebagai pembelajaran di waktu kini atau di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperti itu. Mengapa saya menggambarkan gambar-gambar seperti ini? Supaya kita lebih memahami konsep daripada pelajaran itu sendiri, daripada kita menghafal kata-katanya. Nah, mengapa di sini saya menulis tokohnya ada yang berbeda kayak Mi, dan Joyo, supaya kita bisa menghafal. Dari sejarah ini ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang sejarah. Di sini dapat diperhafal lebih cepat menjadi ini. Sejarah Mimi Jaya. Sejarah dikemukakan oleh Mimi Jaya. Maksud Mi ini itu apa? Muhammad Yamin. Dan Mi itu apa? Ruslan Abdul Ghani. Dan Jaya ini adalah dari Joyo atau Kunto Wijoyo. Supaya kita dapat menghafal lebih tepat seperti itu daripada menghafalkan nama takut lupa. Jadi langsung sejarah Mimi Jaya gitu. Sekarang saya akan menerangkan sejarah tentang mengapa sih kita harus belajar sejarah. Kenapa harus belajar sejarah? Emang sejarah itu penting banget kayak gitu. Nah, jadi kita bahas dulu. Sejarah itu memiliki objek atau yang akan dikajinya itu adalah ada 3. Yang pertama manusia, ruang, dan waktu. Nah, ketika manusia sudah memiliki waktu dan punya tempat atau ruangan sendiri, bakal terjadi sebuah peristiwa. Nah, dari peristiwa ini bagaimana kita bisa mengetahui peristiwa itu sendiri? Nah, peristiwa ini nantinya dapat diketahui melalui metodologi yang nantinya bermakna sosial dan dapat dibuktikan dengan adanya dampak sosial seperti itu. Nah, ketika makna sosial, dampak sosial dapat diketahui dengan bukti metodologi, akan melahirkan sebuah peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah inilah yang nantinya akan menyebabkan munculnya sebuah perasaan dalam diri masyarakat.
kayak perasaan bahagia, ada murung, sedih, dan segala rupa. Nah, nantinya dari bentuk-bentuk perasaan ini akan melahirkan sebuah sejarah. Nah, dari sinilah sejarah nantinya akan dimasukkan kepada kurikulum yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, kurikulum ini bertujuan atau memiliki objek sejarah ini nantinya kepada siswa atau anak-anak sebagai pembelajaran. Nah, pemerintah juga mengharapkan dari kurikulum ini setelah diimplementasikan, dibelajarkan kepada siswa dapat menghasilkan apa aja? Menghasilkan pola pikir yang maju, nasionalisme yang tinggi, menghargai sejarah itu sendiri. Nah, dari tiga ini dapat tercipta sebuah bangsa yang maju jika pola pikir anak mudanya maju dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, juga dapat menghargai sejarah itu sendiri. Seperti ini gambarnya. Jika ada yang kurang kalian mengerti, mohon ditanyakan langsung atau bisa menghubungi Bapak Indra. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.